Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia WEB 3 tentang pemakaian tanda baca. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Amelia Febrianti, NPM 2019 21500328. Selanjutnya Eva Yulianti, NPM 2019 21500333. Dan yang terakhir ada saya Farhan Abdurrahman Haris, NPM 2019 21500331. A. Tanda titik. A1 tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, dia akan pergi pagi ini. A2 tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu began, istikat, dan daftar. Misalnya, kondisi kebahasaan di Indonesia, bahasa Indonesia, kedudukan, fungsi, isi karangan, ilustrasi, gambar tangan. A3 tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 01.35, pukul 1:30 menit. A4 tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, dan judul tulisan. Misalnya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008 Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. A5 tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan, ribuan, atau kelipatan menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. B2 tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, atau kalimat menjamak setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. B3 tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang saya akan datang. B4 tanda koma dipakai di belakang kata atau mengungkapkan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian. Misalnya, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. B4 tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Misalnya, oh begitu. B6 tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, tanda titik, kita harus berbagi dalam hidup ini, tanda titik. B7 tanda koma dipakai di antara nama dan alamat dan bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Tokyo, Jepang. B8 tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung. B9 tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia Jilid 2 Jakarta Pustaka Rakyat 1950 halaman 25. B10 tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, dan marga. Misalnya, Bambang Irawan, M. Hum. B11 tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen dinyatakan dalam angka. Misalnya 12,5 meter. B12 tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Misalnya,
Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. B13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Yang C, tanda titik koma. C1, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. C3, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkeluarga negara Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. C3, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Yang D, tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. D2, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. D3, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. D3, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik bu. Ibu, jangan lupa letakkan kembali baik-baik. D5, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, sudul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misal pedoman umum pembentukan istilah Jakarta Pusat Bahasa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada tanda hubung. Tanda hubung yang pertama digunakan untuk menandai kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Kemudian digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Digunakan juga untuk menyambung tanggal, tahun, dan bulan. Kemudian menandai objek bahasa yang menjadi bentuk terikat. Yang selanjutnya yaitu ada tanda pisah. Tanda pisah yang pertama digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat. Yang kedua, menegaskan adanya keterangan aposisi. Yang ketiga, digunakan untuk penggunaan pemisahan tanggal, bulan, tahun sampai ke atau sampai dengan. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk kalimat tanya tentunya. Terus yang kedua, digunakan pada tanda kurung untuk pertanyaan yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk memberikan penegasan kata seru atau perintah. Ya, selanjutnya tanda seru juga digunakan untuk kesungguhan dan tanda emosi yang kuat. Selanjutnya ada tanda elipsis atau titik 3. Tanda elipsis ini ditulis diikuti oleh spasi dan mengikuti spasi. Dan tanda elipsis ini digunakan sebagai tanda kata-kata mengisi kalimat yang rumpang atau digunakan untuk menulis ujaran yang belum selesai. Yang selanjutnya yang ke-10 yaitu tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk mengapit sebuah dialog dari sebuah naskah. Digunakan juga untuk mengapit judul naskah, judul film atau judul drama, artikel, sinetron, dan lainnya. Lalu kemudian yang terakhir digunakan untuk mengapit sebuah kata atau kalimat yang kurang dimengerti artinya.
maksudnya yang memiliki arti khusus dari sebuah kata atau kalimat ilmiah. Begitu. K. Tanda petik tunggal. K1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, petik 2, kau dengar bunyi petik 1, kering-kering tadi. Lalu K.2, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat, petik 1, yang digugat. Selanjutnya L tanda kurung. L.1, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, dalam kurung singkatan SIM. Lalu L.2, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud, dalam kurung yaitu penjelasan tentang nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Lalu L.3, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki, dalam kurung, bus Transjakarta. Lalu L.4, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut, dalam kurung A, bahan baku, dalam kurung B, biaya produksi, dan dalam kurung C, tenaga kerja. Selanjutnya M tanda kurung siku. M.1, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Lalu M.2, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu, dalam kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, dalam kurung siku, lihat halaman 35-38. Lalu dibentangkan di sini. Selanjutnya N tanda garis miring. N.1, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013, Jalan Kramat 3 garis miring 10, tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Lalu N.2, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi sama dengan mahasiswa dan mahasiswi. Lalu N.3, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar link garis miring G garis miring Muistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Yang terakhir O tanda penyingkat.
Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya dia kan kusurati, dalam kurung kan sama dengan akan. Atau misalnya lagi mereka sudah datang kan sama dengan bukan.